Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang pendidikan karakter. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki 4 buah gambar yang mana setiap gambar itu menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah cerita atau peristiwa. Nah, coba kamu deskripsikan cerita di balik masing-masing gambar yang Ibu sajikan. Oke, good job. Untuk gambar pertama, terlihat beberapa orang anak sedang membuat daur ulang dari sampah plastik kemasan, ya. Kemudian gambar yang kedua, terlihat seorang siswa sedang bertegur sapa atau salim kepada gurunya. Kemudian gambar yang ketiga, terlihat beberapa orang anak dengan keragaman. Perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan agama gitu ya. Tapi mereka bersama-sama dalam satu frame foto. Dan untuk gambar yang terakhir, yang keempat, terlihat seorang anak sedang membantu temannya yang jatuh. Gambar-gambar tersebut, jika kita simpulkan, untuk gambar pertama itu menunjukkan kegiatan yang kreatif. Untuk gambar kedua menunjukkan kegiatan bertegur sapa. Untuk gambar yang ketiga menunjukkan toleransi. Dan untuk gambar yang keempat menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Tahukah kamu, dari gambar-gambar tersebut sebetulnya terdapat sebuah makna yang sangat dalam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan sisi karakter atau kepribadian dari orang-orang yang ada di gambar tersebut. Tahu nggak sih sebenarnya kreatif, bertegur sapa, toleransi, dan peduli terhadap sesama itu merupakan wujud karakter. Lalu apa sih karakter itu? Karakter adalah kepribadian seseorang yang sudah melekat dan relatif bersifat tetap ada ataupun tetap muncul pada diri seseorang. Karakter juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dan cara seseorang berperilaku dalam menjalani hidupnya sebagai individu maupun sosial, yang mana itu bisa menjadi ciri khas dari seseorang tersebut. Seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik apabila dia mampu membuat sebuah keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Pembentukan karakter itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa. Sehingga terciptalah generasi yang unggul yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki kepribadian yang baik, sehingga kelak mereka bisa menjadi insan-insan yang berguna bagi kesuksesan negeri dan bangsa ini. Dalam pendidikan karakter, kamu harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah tindakan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, generasi yang hebat atau unggul itu bukan cuma punya pengetahuan atau wawasan yang luas saja, tetapi harus punya empati, ya, atau perasaan yang tulus serta peka terhadap sekitar. Selain itu, harus juga memiliki
tindakan yang tepat dan selaras dengan moral serta etika. Jadi percuma kalau misalnya pinter, punya wawasan yang luas gitu ya, cerdas, tapi nggak punya empati, tapi tindakannya nggak bermoral, nggak beretika. Contohnya apa? Orang yang pinter tapi nggak punya empati dan tindakannya tidak selaras dengan moral serta etika. Ada loh. Contohnya apa? Koruptor. Mereka orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena punya jabatan yang tinggi, tetapi gak punya empati. Tindakannya tidak bermoral. Kenapa? Ngambil uang yang bukan seharusnya dia ambil. Yang namanya korupsi itu adalah memakan hak yang bukan haknya gitu loh, ya. Mencuri uang rakyat sebutannya. Padahal mereka orang-orang yang pintar, punya jabatan tinggi itu umumnya pasti orang yang berpendidikan, gitu ya. Tapi ternyata punya kepintaran, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas itu ternyata nggak cukup untuk menjadi seorang manusia yang unggul. Oleh karena itu, penting untuk diselenggarakannya pendidikan karakter di lingkungan sekolah agar generasi-generasi muda dapat menjadi orang yang tidak cuma punya pengetahuan dan wawasan yang luas, tetapi juga memiliki karakter yang baik, gitu ya. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini, pendidikan karakter diaplikasikan melalui profil pelajar Pancasila, ya, yang nantinya akan dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek yang kemudian kita akan mengenalnya dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disingkat dengan P5. Proyek P5. Nah, sekarang kita kupas nih. Apa sih karakter yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila? Ya, tapi kita perlu tahu dulu profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila adalah gambaran kriteria lulusan pelajar yang memiliki karakter dan kompetensi yang menjunjung serta mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena kan memang negara kita ini ya, dasarnya itu adalah Pancasila. Pancasila dasar negara gitu kan. Sehingga kalau dasarnya Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Makanya kalian para siswa-siswi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu adalah karakter yang diharapkan dari proses pendidikan kurikulum Merdeka. Bahwa kelak kalian itu lulus dari sekolah itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, yang pertama, dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Dimensi yang keempat adalah mandiri. Dimensi yang kelima adalah kreatif, dan dimensi yang keenam adalah bernalar kritis. Lantas seperti apa karakter-karakter yang harus kita munculkan dalam memenuhi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tersebut? Nah, untuk itu kita cek nih ya, karakter profil pelajar Pancasila untuk dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa saja sih karakternya yang diharapkan ada pada kamu? Yang pertama,
kamu tuh harus memahami akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ya. Kemudian yang kedua, kamu harus taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu masing-masing. Kemudian menghormati pada yang lebih tua, menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kamu, dan taat terhadap kewajiban sebagai warga negara. Dan kamu juga harus memahami moralitas, spiritualitas, mengasihi sesama dan alam sekitar. Nah, itu adalah beberapa contoh karakter yang diharapkan ada pada kamu untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya untuk dimensi berkebinekaan global. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan kamu miliki adalah yang pertama, kamu itu mampu mengenali dan menghormati keberagaman. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, itu kamu menghargai, ya, bisa menghormati. Kemudian yang kedua, kamu mampu beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan identitasnya kamu sendiri. Jangan kamu suka dengan budaya K-pop, ya, budaya Jepang, tapi kamu gak kenal sama budaya Sunda, dimana kamu tuh orang Sunda gitu. Kamu jangan sampai kamu suka lagunya BTS gitu, lagu India misalnya, tapi kamu lupa, kamu gak ingat, bahkan gak tahu sama lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia. Jadi boleh kita beradaptasi dengan budaya lain, tapi tetap harus lebih cinta pada budaya sendiri. Kamu juga harus bertoleransi terhadap perbedaan dan tidak menghakimi orang lain ataupun merasa lebih baik daripada orang lain. Itu beberapa contoh karakter yang diharapkan kamu miliki untuk dimensi berkebinekaan global. Selanjutnya, untuk dimensi bergotong royong. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan kamu miliki adalah yang pertama, mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman. Jadi kamu gak boleh sendiri-sendiri gitu, gak mau gabung, pokoknya aku pengen sendiri aja. Jangan, harus mau berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian yang kedua, peduli dan peka kepada orang lain juga lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran untuk berbagi hal-hal yang positif dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan bersama-sama. Karena tuh kita emang makhluk sosial gitu ya. Negara ini saja berdiri karena hasil gotong royong, kolaborasi, kerjasama dari berbagai macam pihak sehingga bisa merdeka. Maka kita juga harus mampu untuk bekerja sama dan bergotong royong. Selanjutnya untuk dimensi mandiri. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan ada pada diri kamu adalah yang pertama, kamu bisa menyadari potensi dan kemampuan yang kamu miliki. Yang kedua, kamu mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, kamu mau berusaha dan bekerja keras untuk selalu menjadi lebih baik. Yang keempat, kamu mampu mengatur pikiran dan perasaan kamu untuk meraih suatu tujuan. Dan yang terakhir, kamu mengetahui apa aja sih hal-hal yang bisa membantu kamu untuk makin berkembang. Jadi kemandirian itu artinya ya kita memahami tentang diri kita gitu. Kita yang paling tahu apa yang baik dan apa yang gak baik buat diri kita. Gitu anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah dimensi kreatif. Karakter apa aja dari profil pelajar Pancasila yang harus muncul pada diri kamu terkait dengan kreativitas? Nah, yang pertama, mampu mengutarakan ide atau gagasan. Yang kedua, mampu menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga,
mampu memecahkan suatu masalah. Bukan lari dari masalah, tapi memecahkan, menghadapi masalah dan memecahkannya. Yang keempat, mampu menemukan cara-cara baru ataupun inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mampu memodifikasi ataupun menghasilkan gagasan yang orisinal atau gagasan yang asli, bukan plagiat dari gagasan orang lain. Nah, itu tuh beberapa karakter berkaitan dengan kreativitas. Selanjutnya pada dimensi bernalar kritis. Apa aja nih karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada diri kamu? Yang pertama, kamu bisa mengolah informasi secara objektif dan kemudian bisa juga menganalisa, mengevaluasi segala informasi yang kamu terima untuk kemudian diterapkan dalam keseharian. Gampangnya mah begini, jangan mudah terprovokasi terhadap suatu isu yang beredar gitu. Jadi jangan langsung percaya, barangkali informasi yang kamu terima itu hoax. Jadi harus dianalisa dulu gitu, diolah dulu, dievaluasi dulu sebelum kamu percayai, kamu terapkan gitu ya. Kemudian kamu juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kepo gitu ya. Tapi rasa ingin tahunya tuh bukan dalam hal-hal urusan dapur orang lain, gosip gitu ya, bukan. Tapi rasa ingin tahu yang tinggi dalam hal yang positif, dalam pengetahuan gitu, dalam informasi-informasi terkini yang itu tuh up to date tentang pengembangan diri kayak gitu. Juga kamu harus mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang kamu terima dan mampu mempertimbangkan solusi-solusi yang dapat membantu kamu untuk memecahkan suatu masalah yang kamu hadapi. Nah, itu adalah beberapa contoh karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan kamu miliki untuk dimensi bernalar kritis. Nah, itu tadi adalah beberapa karakter profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi yang harus kamu kembangkan, yang harus kamu upayakan miliki sebagai seorang pelajar. Setelah kamu memahami dimensi profil pelajar Pancasila serta contoh karakter yang diharapkan ada pada siswa atau pelajar, maka coba kamu refleksikan diri kamu. Kamu menilai diri kamu. Saya adalah pelajar yang sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja? Dimensi apa saja? Kan kamu yang paling tahu diri kamu sendiri. Maka coba kamu nilai profil pelajar Pancasila apa saja yang sudah ada pada dirimu. Dengan merefleksikan diri kamu sudah punya modal. Kamu tahu apa yang sudah kamu punya, kamu tahu apa yang masih kurang dan harus diperbaiki. Jadi itu bisa kamu eksplor dan kembangkan lebih baik lagi sehingga karakter kamu menjadi makin berkembang dan makin berkembang di kemudian hari. Nah, Ibu punya tips nih supaya kamu bisa jadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang top markotop. Yang pertama, agar kamu jadi siswa yang berkarakter baik, itu kamu harus fokus. Jangan sampai kamu tuh terpecah gitu. Fokus, tujuan kamu tuh apa? Cita-cita kamu tuh apa? Ya udah, fokus. Karena kamu adalah pelajar, maka fokus dalam belajar, fokus dalam menuntut ilmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus punya positive vibe. Artinya apa? Jangan kamu terjebak dalam lingkungan yang toksik gitu ya. Kamu tuh hindari teman-teman yang bisa membawa kamu
terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi kamu harus mengupayakan agar kamu tuh selalu berada dalam lingkungan yang positif. Kamu selalu berpikiran positif kayak gitu. Orang yang karakternya baik itu akan cenderung mencari hikmah positif dari setiap peristiwa, bahkan dari sebuah musibah pun dicari positifnya. Jadi emang jangan selalu terpuruk dalam hal-hal yang negatif. Pokoknya harus berusaha positive vibe gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah doa. Ini supaya kamu jadi siswa yang berkarakter, kamu tuh harus sering-sering minta doa sama orang tua ataupun sama keluarga. Dan diri kamu juga harus berdoa agar kamu menjadi siswa yang berkarakter. Kamu harus yakin bahwa pencapaian yang kita raih ataupun kesuksesan yang kita gapai itu semua tuh bukan hanya sekedar hasil dari jerih payah kita pribadi, tapi ada peranan jalur langit di dalam pencapaian itu. Ada doa-doa dari orang-orang yang mengasihi kita, yang selalu support kita gitu ya. Melalui doa untuk kita dimudahkan, dilancarkan segala ikhtiarnya kita, prosesnya kita, sehingga kita dapat mencapai atau meraih apa yang sedang kita usahakan. Maka kamu jangan pernah berhenti untuk minta doa kepada Allah. Kamu berdoa, minta juga kepada orang tua kamu, keluarga kamu untuk ikut mendoakan kamu supaya apa yang sedang kamu ikhtiarkan atau kamu usahakan tercapai. Gitu ya. Termasuk keinginan kamu untuk menjadi siswa yang berkarakter. Itu juga bisa tercapai dengan doa-doa mereka. Oke, selanjutnya yang keempat adalah istiqomah. Jadi kita tuh harus istiqomah atau konsisten dan juga harus berkomitmen terhadap apa yang sedang kita perjuangkan. Jadi kalau kamu pengen jadi siswa berkarakter nih, pengen sukses nih, ya kamu harus istiqomah menjalani semua prosesnya. Gitu. Kamu harus berkomitmen, jangan berhenti di tengah-tengah gitu ya. Pokoknya harus komitmen dan konsisten dalam menjalani segala macam prosesnya. Nah, kalau itu semua udah kamu lakuin, maka insya Allah deh kamu bisa menjadi sosok pelajar sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan pendidikan negara kita, yakni kamu menjadi generasi yang unggul, yang memiliki karakter atau kepribadian yang baik dan bisa meraih sukses di masa depan. Sekian materi MPLS tentang pendidikan karakter yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.